Match kedua Piala AFF 2024 baru saja dimainkan, di mana kali ini timnas Indonesia cukup kewalahan ketika menjamu tim bumbu dapur, Laos. Meski bermain di depan puluhan ribu fans sendiri, timnas Indonesia harus puas bermain imbang 3-3, meski kedua tim bermain cukup imbang, namun cukup disayangkan dengan keputusan-keputusan wasit yang sedikit merugikan timnas Indonesia, terutama di gol ketiga timnas Laos, yang jika dilihat lebih teliti lagi sudah keluar dari garis lapangan, dan yang buat jengkel lagi, VAR tidak ada gunanya sama sekali, dan itulah yang menjadi tanda tanya besar bagi fans Indonesia. Selain itu Rafael Struijk pun cukup bingung dengan kualitas pemain muda Indonesia yang passingnya masih ancur-ancuran, bahkan 3 gol diciptakan timnas malam tadi semua berawal dari skema bola mati, dan tiga-tiganya dicetak oleh pemain belakang, sebuah hal yang tentunya masih ada banyak kekurangan dalam skuad U22 yang dipakai Sintayong di AFF 2024 ini. Lantas bagaimana langkah selanjutnya? Inilah jawabannya. Setelah berhasil mengalahkan Myanmar di match perdana, timnas berkesempatan untuk menjadi tuan rumah dengan menjamu timnas Laos di Stadion Manahan Solo. Ekspektasi tinggi diberikan oleh timnas mania dimanapun berada, apalagi kemenangan atas Myanmar kemarin dirasa bisa menjadi penambah semangat para pemain muda kita. Namun nyatanya permainan Indonesia malam tadi justru di luar ekspektasi kita semua, terutama di lini pertahanan tim Garuda di babak pertama, bermain dengan 3 bek timnas Indonesia banyak celah, dan beberapa kali pemain kita kalah duel dengan pemain Laos, sehingga gol cepat pun terjadi dalam pertandingan tersebut. Meskipun kita berhasil menyamakan skor, namun rapuhnya lini pertahanan timnas malam tadi benar-benar jadi masalah sekaligus tanda tanya besar. Sementara itu di babak kedua, sejumlah pemain dimasukkan, serta Sintayong mengubah skema mereka, dengan menempatkan Doni Tripamungkas sebagai center defender. Alhasil dengan memanfaatkan ketenangan serta kecepatan Doni Tripamungkas, membuat lini belakang timnas mulai berani duel dengan kecepatan yang dimiliki pemain depan Laos. Bahkan timnas Indonesia sempat unggul dengan skor 3-2, setelah Ferrari berhasil mencetak gol ke gawang Laos. Namun setelah itu, kejanggalan demi kejanggalan terjadi, wasit tampak berat sebelah terutama pada gol ketiga timnas Laos, yang dimana jika dilihat secara teliti, bola sudah keluar garis lapangan, dan wasit tak mengecek VAR sama sekali, dan hal itulah yang menimbulkan amarah fans timnas Indonesia. Selain gol ketiga Laos yang masih menjadi tanda tanya besar, bukti kalau AFF masih banyak mafianya, dibuktikan di menit-menit akhir pertandingan, ketika Asnawi Mangkualam dijatuhkan di dalam kotak penalti, dan jika kembali dicek dalam tayangan ulang, sangat jelas Asnawi dihentikan dengan badan salah satu bek Laos. Namun lagi dan lagi, wasit tak meniup peluit sama sekali. Fungsi VAR seolah tak diperlukan dalam pertandingan tersebut, bahkan mengeceknya pun tak sudi, dan kepemimpinan wasit malam tadi benar-benar memicu amarah sebagai fans Indonesia. Di sisi lain, permainan Indonesia malam tadi, memang belum sempurna dan masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi, terutama pemain lini tengah mereka, Arhan Fikri yang beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan mendasar, yakni soal passing, dan tak hanya Arhan Fikri, beberapa pemain pun juga kerap kali tergesa-gesa untuk mengalirkan bola ke depan, dan itu tentunya kurang efisien bagi seorang striker. Bahkan Rafael Struijk malam tadi benar-benar bekerja cukup keras untuk menjemput bola, dan jarang sekali mendapatkan suplai-suplai bola yang mantap ketika bermain di timnas senior. Namun maklum aja, karena tim ini kan baru dibentuk dan masih perlu adaptasi lagi untuk bisa tampil lebih sempurna lagi. Apalagi di AFF ini timnas Indonesia tak menargetkan juara, mereka fokus untuk membuat chemistry. Namun jika bisa juara, itulah bonus bagi mereka. Dan terlepas dari apapun hasilnya yang didapat,
Pokoknya kami selalu support kalian, gak apa-apa gak jadi menang, yang penting kalian sudah berusaha memberikan yang terbaik di lapangan. Ingat, tujuan di AFF ini adalah untuk menjadi pelajaran, mau menang ya syukur, mau kalah atau bermain imbang, ya harus evaluasi apa yang kurang, dan tugas Sintayong kedepannya akan semakin sulit, apalagi di match selanjutnya akan menghadapi tim kuat, Filipina dan Vietnam, dan itu tentunya akan menjadi ujian sebenarnya. Semoga di laga selanjutnya Indonesia bisa memberikan penampilan terbaiknya, karena saat melawan Vietnam nanti, Indonesia tidak akan diperkuat oleh Marcelino. Selain itu, Vietnam juga diuntungkan dengan waktu istirahat yang cukup panjang, karena mereka tidak bermain di pertandingan kedua, ditambah dengan permainan timnas yang masih amburadul. Hal inilah yang membuat Vietnam semakin percaya diri untuk mengalahkan Indonesia, sekaligus melampiaskan balas dendam, karena tahun ini Vietnam selalu tumbang waktu bertemu tim Garuda. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel